aja, minta waktu 1 menit saja, tidak lama-lama. Bisa dibesarkan layar saya. Baik, bentar ya. Oke, wahai apologet Kristen, bisa buka kitab Wahyu pasal 6, nomor 6. Di situ tertulis, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Anak dombanya dengan kapital A besar, D besar, merujuk kepada Yesus, anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Saya bertanya kepada Anda, siapa anak domba bermata 7, bertanduk 7 itu? Sudah. Iya, karena dalam penggambaran Tuhan penyembah berhala pagan, ini ada narasi yang sama ketika menarasikan Tuhan menjadi binatang. Seperti dalam ajaran mistis Hindu kuno, ada Tuhan gajah, Ganesha namanya. Ada Tuhan monyet, Hanuman namanya. Ini Tuhan domba bermata 7, bertanduk 7, Tuhan siapa ini? Sudah. Ini enggak, saya mau tanya ini siapa ini? Kamu siapa? Saya proksi, saya mau bertanya di sini. Nggak boleh? Enggak, kamu ini dari mana? Kamu Kristen apa Muslim sih? Saya Muslim, makanya saya bertanya. Kitab Wahyu menggambarkan ada Tuhan kalian berwujud domba, matanya 7, sih kamu. tanduknya 7. Kenapa? Aduh, Tuhan Yesus, kau besertaku. Ya baiklah, sini. Kamu apa yang kamu mau tanyakan? Gak apa-apa bang, ini lawan saya. Apa yang kamu pengen tanyakan proksi? Iya, coba dibaca. Ica. Ini yang dikatakan iblis yang mau ini ya, yang mau menyesatkan orangnya ini, gitu. Oke. Oke, silakan. Iya, coba. Menyatakan bahwa Ica cantik, coba baca Wahyu pasal 5 ayat 6 coba. Coba Ica Wahyu? buka. Besarkan dulu layar saya biar Tidak semua perlu lihat. dibesarkan. Anda kalau misalkan datang ke sini untuk membesarkan itu, maaf ya proksi, kamu itu penghujatan. Kok Ngerti nggak? penghujat? Saya akan membaca apa yang tertulis. Kalau kamu mau membaca, sini saya buka apa yang kamu ingin baca, apa tuliskan. Jangan memberikan seperti itu. Oke, buka sekarang Ica cantik. Wahyu Saya pasal 5 nomor 6. Wahyu pasal 5. Nomor 6. Ya, nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Cantik. Dia mau apa kayak terus Cantik nggak ada memang ini. masalah. Cantik, Ya, manis mamamu dia. lebih cantik daripada ini. Jangan main mama Nah, lah. ya kamu jangan juga ini, tahu nggak? Nah, saya nggak ada masalah. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, kamu menyatakan bahwa Yesus itu adalah domba yang kamu gambarkan ini ya? Itu anak dombanya. Benar, ya? Coba lihat, ada huruf besarnya tidak di anak domba? Wahyu. Enggak, saya nggak apa-apa Ada tidak? teman-teman. Ada tidak? Ada kapital A besar, kapital D besar, ada tidak? Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk ini, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Oke, yang kamu tanya, enggak, yang sekarang gini aja, proksi. Kamu ingin menyatakan bahwa anak domba di sini adalah Tuhan Yesus yang bertanduk 7. Saya bertanya, siapa anak domba? Saya tanya dulu, jawab ini, apakah pernyataan saya yang saya sampaikan ini itu maksud kamu apa tidak? Nggak ada masalah teman-teman. Saya bertanya, anak domba yang disembelih bermata 7, bertanduk 7 ini siapa? Nah, baik, saya akan kasih tahu ke kamu. Saya buka dulu ya di Alkitab ya. Wahyu 5 ayat 6. Kok Kita yang dimaterai Tuhan? dan anak domba ya. Iya. Ya udah, saya dengar dulu. Ya, dengar dulu ya proksi. Kamu kalau mau belajar di sini belajar. Siap, Kalau siap. misalkan kamu mengatakan Siap. tidak,
kita sih tidak masalah teman-teman. Kalau misalkan yang dikatakan proksi ini bahwa Tuhan itu Tuhan, berarti anak domba itu siapa ya? Berarti anak domba itu Tuhan, Tuhan Yesus. Berarti dia tuh bertanduk 7, itu urusan dia sama Tuhan. Kalau urusan saya tidak ada. Nah, saya tidak akan pernah mengambil pusing atas apa yang dikatakan. Ada Tapi di sini saya ada tulisannya nggak? gitu ya. Bermata 7, bertanduk 7 ada tulisannya. Jawab Maka baik, aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Dengar ya, baca kamu ini ya proksi, nggak apa-apa. Kalau kamu ngantuk, kamu keluar. Tetapi kalau kamu mau mau mendengar jawabannya, kamu tetap stay di sini, ya, oke ya? Pertanyaannya siapa anak domba? Oke. Siapa anak domba Kamu bermata dengar, 7 bertanduk 7 kamu siapa? dengar, makanya kamu tahu jawabannya. Kalau kamu tidak mendengar, berarti kamu tidak tahu jawabannya. Jawabannya hanya ada Makanya 3. pakai kuping. Dengar dulu, Iya. pakai kuping. Lanjut Jangan aja dulu, jangan lanjut aja Ya. dulu. Iya, Proksi iya. dengerin dulu. Iya, oke saya Ya, dengar. jangan di sini ke sini ya. Dengarkan. Iya, Ya. oke. Dengarkan. Lanjut, Siap. lanjut. Siap Ica, siap. Iya, terima kasih Proksi. Oke. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, ya. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Maka aku melihat di tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Lihat, anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawat emas. Penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus. Nah, di situ dikatakan bukan Yesus ya, proksi. Ayah. Siapa jadi? Nah, Siapa jadi? Di situ makanya didengar dulu ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, dengar, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya, ya. Nah, ke-7 materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, berarti kalau makhluk itu apa menurut kamu? Oke, boleh saya bantu jawab? Iya, ini siapa? Ini saya ya? Ini yang mau jawab ya? Proksi. Oh, nggak bisa jawab kamu. Kamu tidak bisa memframing tentang Alkitab. Bukan framing. Di situ anak domba, A-nya kapital besar, D-nya kapital besar. Coba Ica belajar, kalau dalam Bible, setiap anak domba yang diawali dengan huruf besar, pastilah merujuk kepada salah satu dari 3 pribadi. A, Bapa, B, Roh Kudus, C, Yesus. Itu menurut kamu? Itu adalah hukum wajib dalam Itu Alkitab. menurut kamu? Iya. Menurut saya, itu tertulis. Kalau anak domba diawali dengan huruf kapital besar, maka hanya merujuk kepada 1 dari 3 pribadi. Itu menurut Bapak. kamu, ya?
Itu menurut Coba kamu? Ica jujur. Itu Itu anak menurut dombanya huruf besar atau tidak? Coba jujur. Di sini anak domba memang A huruf besar, tetapi itu dikatakan untuk siapa? Untuk makhluk, ya. Berarti Sekarang siapa anak domba itu? Anak domba bermata 7 bertanduk 7 siapa? itu makhluk, ya. Makhluk mana? Makhluk siapa itu? Anak domba di situ bukan berkata itu makhluk. Kalau sudah dikatakan makhluk itu apa? Makanya kamu dengarkan proksi, ya. Kamu Oke, dengarkan sekarang ayat 5. Sebentar. Ica. Menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk. Anda tahu nggak makhluk? Oke. Makhluk. Ya. Oke, Ica. Sebentar. Terusin. Ayat ini ada hubungannya dengan Yohanes 1:29. Coba Ica buka. Yohanes 1:29. Oke, saya buka, nggak apa-apa, saya buka. Jadi di sini paham ya teman-teman ya. Di sini Paham. bukan dikatakan manusia, tetapi makhluk, ya. Iya, sekarang baca Yohanes 1:29. Yohanes, Yohanes 1 nomor 29. Yohanes 1 ya. Yohanes 21 apa Yohanes 1? Sorry. Yohanes 1. 1 ayat 29 ya. Yoi. Oke. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Proksi. Makanya otak kamu itu jangan otak dikatakan otak yang penuh dengan kebencian. Baca lagi. Gak apa-apa, saya akan baca ini firman Tuhan. Saya tidak akan pernah takut membaca tentang firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan ini setiap buku Alkitab apapun itu disebarkan supaya orang-orang bisa membaca, ya. Siap. Bukan seperti ya. Baik. Pada keesokan harinya di sini saya akan bacakan juga perikop dari awal ya, teman-teman ya. Nah, Baca dulu, di sini baca sampai habis. Ya, saya akan baca sampai habis. Bentar. Di sini di ayat 5 ya, di sini dikatakan makhluk ya, bukan dikatakan manusia. Ingat, bukan dikatakan manusia tetapi dikatakan makhluk. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Baca Yohanes 1:29, Ica. Sabar dulu proksi supaya kamu bisa paham, supaya kamu Siap, bisa siap. mengerti. Siap, Kalau Ica. kamu kalau misalkan kamu nanti mencomot ayat lagi itu bisa lain lagi ceritanya ya. Supaya kamu paham dulu gitu ya. Siap. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor ya anak domba seperti telah disembeli bertanduk 7 dan bermata 7. Di situ dikatakan makhluk ya, makhluk ya. Yesus bukan makhluk. Makhluk di sini dikatakan makhluk. Oke, saya bacakan Yohanes 1 ya ayat 29. Yohanes 1 ayat 29 di sini di Injil. Oke, firman yang telah menjadi manusia ya. Yohanes 1 ya. Benar ya 29. Jawabnya, oke, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi. Oke, kepanjangan. Oke, dari sini. Yohanes Baca menunjuk dulu kepada dong. Yesus. Iya, saya akan baca, tapi saya tidak akan bisa mencomot ayat. Kalau mencomot ayat itu pengertiannya itu bisa memframing, ya. Saya akan membacakan dari ayat yang biar supaya kalian tuh mendengar. Jangan pakai jangan sini mulutnya nyerocos, ya. Jadi otaknya jadi apa? Otaknya jadi berpikiran Udah, jahat. ceramah. Baca dulu. Saya akan ceramah karena ini room saya, ya. Baik. Siap. Baik. Kalau misalkan di room kamu boleh menantang saya, menutup saya, gitu. Ini room saya akan jelaskan supaya orang-orang paham. Nah, karena otak iblis dia akan mencari celah supaya ayat yang kamu sadar nggak otak iblis itu siapa? Yang mencari celah itu ya kamu, Cak. Kamu yang mencari celah, Cak. Aduh, siapa itu berisik? Jangan gitu sama wanita cantik, dasar kau. Iya. Nah, 29 ya, ayat 29 di sini ya. Yohanes menunjuk kepada Yesus, ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia sabar, proksi.
saya dengerin dulu ya, saya dengerin dulu ya. Itu kamu dengerin dulu apa yang saya ucapkan ya. Iya, Jangan oke. jangan kamu kalau misalkan orang lagi ngomong, Tapi kamu harus jujur ya, harus jujur ya ya. jujur. Makanya kalau misalkan saya tidak jujur, saya yang akan saya akan terima ininya ya. Siap. Tetapi ini adalah kejujuran. Kenapa Alkitab ini diberikan kepada jemaat supaya orang bisa membaca dan tidak ada kata framing atau apapun ya. Betul, Paham betul. ya? Saya setuju, Oke, saya setuju. baik. Iya. Nah, di sini di Yohanes 29, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku." Nah, itu seorang berarti apa? Kalau dikatakan seorang berarti apa? Seorang Oke. berarti manusia, bukan makhluk ya teman-teman ya. Kalau di ayat yang tadi yang dinyatakan oleh proksi itu adalah makhluk ya. Makhluk itu berbentuk apa? Kalau makhluk itu apa? Bukan manusia, tetapi yang dikatakan di sini ya. Makhluk bukan dikatakan di manusia. sini, Makhluk bukan manusia. Oke, nggak apa-apa. Ica, saya mau tanya jujur. Kalau di Yohanes 1:29, anak domba siapa? Oke. Di ayat 29 proksi ya, di ayat 1 Yohanes 29 yang kamu katakan itu adalah kiasan. Iya. Tidak ada, tetapi kiasan di situ dikatakan adalah seorang. Iya, siapa? Yesus bukan? Iya, Anak dombanya Yesus bukan? Bentar dulu lah, sabarlah. Iya, Ya, kan ini sabar ya. pertanyaan simpel. Yohanes Iya, saya 1:29. tahu ini pertanyaan simpel. Tetapi pertanyaan simpel kamu itu sudah menjadi framing otak kamu. Tetapi kalau pertanyaan simpel itu kita harus kaji dan kita harus tahu makna arti dari pertanyaan simpel kamu itu dari awal itu baru namanya jawabannya. Paham Baik. nggak di sini? Oke, Tetapi oke. kalau kamu mengatakan itu pertanyaan simpel, Ica. Kalau menurut pertanyaan simpel kamu, iya memang iya. Itu merujuk yang kamu katakan. Itu merujuk dari yang pikiran kamu. Oke, Itu udah. merujuk Nanti kasih waktu saya 1 menit merespon ya. Sekarang Ica boleh bicara. Baik, makanya kalau misalkan saya lagi bicara, kamu diam dulu, ya. Oke? Nah, Siap. oke. Terima kasih, Proxy. Sama-sama. Tadi sudah disebutkan. Sama-sama cantik. Oke, sudah ya, Proxy? Oke. Lebay pun kau di sini malah jijik aku, paham? Jadi udah Jangan ya, jijik sama biasa saya. aja. Oke. Bukan jijik karena apa? Perkataan kamu itu menyatakan bahwa bukan jijik sama manusianya ya. Jijik sama perkataannya yang menyatakan bahwa di ayat yang itu dia menyatakan bahwa Yesus itu ini gitu. Itu saya sebagai umat Kristen itu perkataan yang tidak yang harus diputuskan, yang harus dipatahkan seperti itu ya. Karena di situ menyatakan makhluk ya teman-teman ya. Oke, di Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dinyatakan kepada Israel." Nah, kalau merujuk di sini itu kiasan, ya. Itu kiasan. Berbeda dengan ayat yang kamu sampaikan tadi, ya. Kalau ayat yang kamu sampaikan tadi di ayat yang saya buka lagi ya. Di Yohanes tadi Yohanes Wahyu ya? Oke, sorry. Wahyu 5. 5 ayat 6 ya. Nah, Yoi. di Wahyu 5 ayat 6. Oke, baik. Di Wahyu 5 ayat 6 saya harus buka Alkitab. Kalau buka Google itu mesti di handphone ya. Oke. Oke, makanya didengar dulu ya teman-teman ya. Udah boleh Jangan Proxy sampai merespon belum?
Sabar ya, proksi ya. Oke, Oke. Nah, Wahyu 5 ayat 6 di situ makanya dikatakan kitab yang memeterai anak domba Allah. Nah, di sini lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor itu merujuk kepada apa? Seekor, ya. Nah, kalau dikatakan seekor itu merujuk kepada apa, ya? Nah, di seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke 24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Nah, di situ dikatakan apa? Makhluk ya, berbeda ya. Oke, apa yang ingin kamu ini, Proksi? Mantap. Baiklah teman-teman. Wahyu pasal kelima nomor ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba dengan awalan kapital A besar, merujuk kepada siapa lagi kalau bukan Tuhan. Itulah hukum penulisan dalam Biblos. Dan ini diafirmasi dalam Yohanes 1:29 ketika Yohanes berkata kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah, juga menggunakan anak domba dengan kapital huruf besar. Tidak ada perbedaannya, tetapi ada standar ganda oleh Ica di sini. Kalau pada Yohanes nggak apa-apa, Yesus anak domba. Tapi kalau pada Di situ Wahyu, perumpamaan, Proksi, kamu jangan framing. Saya katakan di Yohanes itu adalah katakan di situ hiasan. Itu bukan saya katakan itu kata kiasan. tadi anak katanya domba. boleh dulu saya bicara, ini dipotong sekarang. Enggak, supaya kamu tidak framing. Kenapa saya bantah? Kamu kan bilang tadi kata Ica. Jadi apa yang kata Ica ini saya harus bantah supaya yang kata Ica yang kamu bilang itu tidak menjadi framing. Paham nggak? Oke, saya open cam ya. Silakan open cam. Iya, gagal paham dia. Makanya di sini nggak ada masalah. It's okay. Besarkan layar saya. Kamu mau besarkan layar untuk membuka apa? Ini Oke. Kalau masih membuka ayat saya akan buka perbesar. Tetapi kalau misalkan sudah merujuk penghujatan, maaf ya. enggak ada menghujat. Proksi tidak mengenal hujatan. Tidak mengenal hujatan, tetapi menyatakan Yesus itu adalah itu. Teman-teman semua yang menonton, Wahyu pasal 5 ayat ke-6, anak domba dengan kapital A besar. Teman-teman, kalau tidak percaya kata Proksi, googling aja. Pasti Gak apa-apa, googling aja teman-teman. Ketika anak domba diawali dengan A besar, itu merujuk kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ada 3 Tuhan mereka. 1 Bapa, 2 Roh Kudus, 3 Yesus. Harus pilih salah satu yang menjadi anak domba bermata 7, bertanduk 7 di sini. Karena ini tidak bisa dilarikan kemana-mana sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba dengan A besar. Kalau di sini boleh Yesus jadi anak domba, kenapa di sana nggak boleh? Berarti kalau kamu bilang kenapa di Wahyu itu dikatakan seekor anak domba di Wahyu, kenapa nggak ini? Kenapa kok di Yohanes boleh? Oke. Iyo, gitu. Jadi maksudnya siapa anak domba bermata 7, bertanduk 7 Ica? Baik. Oke, baik. Nggak ada nih. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Nah, di situ otak yang cerdas dia akan tahu, ya. Otak yang cerdas dia akan tahu. Tahu apa? Tahu arti dari makna di sini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Pada keesokan hari Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu berujuk kepada siapa? Itu berujuk kepada Yesus, anak domba Allah, ya, yang menghapus dosa dunia. Itu berujuk karena di situ ada pernyataan. Tetapi di sini dikatakan, oke, di sini ada Mama Nagindo. Oke, di sini ada di ayat 5, di 5 ayat Yohanes, tunggu ya. Di Wahyu 5 ayat 6. Nah, di Wahyu 5 Anak dombanya bermata 7, bertanduk 7. Siapa Iya. itu? Iya, makanya minum dulu proksi, minum dulu proksi. Ya, Supaya yang Oke. Supaya kamu bisa supaya kamu bisa bisa berdiskusi dengan saya dengan nyaman. Oke ya. Coba besarkan layar saya dong. enggak, permasalahannya itu memangnya. Apa Mama Nangindu? Oke, signal kamu Mama Nangindo. Enggak, ini pernyataan dari proksi bahwa di ayat 5 Wahyu 5 ayat 6 ini bahwa anak domba itu berujuk kepada Yesus. Nah, di Wahyu 5 ayat 6 dia mengambil di situ kenapa Ica bisa menyatakan itu Yesus. Makanya di sini di Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, di sini sudah memang jelas-jelas itu untuk siapa? Untuk Yesus, ya. Untuk Yesus yang menghapus dosa dunia. Itu hanya perumpamaan, hanya kiasan. Anak domba itu hanya kiasan, ya. Bukan berarti dia itu anak domba, ya. Pakai ini, jangan pakai dengkul kalau mau belajar. Kalau Oke, pakai ini pasti baik. nangkap, tetapi kalau pakai dengkul dia nggak akan nangkap. Karena apa? proksi pakai Oke. akal dan pakai logika, ajaran-ajaran yang mengajarkan Tuhan berbentuk binatang itu sudah lama diajarkan oleh para penyembah pagan masa lalu. Dalam ajaran-ajaran Hindu mistis, ada Tuhan menjadi gajah, dinamakan Ganesha. Ada Tuhan menjadi monyet, dinamakan Hanuman. Lalu sekarang kalian mengajarkan ada Tuhan menjadi domba bertanduk 7, bermata 7. Gimana itu? Sudah dibilang tadi di situ. Di situ dikatakan seekor anak domba. Itu berujuk Enggak. kepada Iya, Bapak Nagin. Tidak. Dia menuding bahwa penggambaran penggambaran Yesus sebagai anak domba adalah Kambing bermata apa sih? Siapa ini? Bentuk dari kopian dari bagian. Baca dulu Pak Wahyu pasal 5 ayat 6. Baca dulu. sudah lihat. Sudah Ya. baca. Ini saya Iya, si saya Nangindu sudah kan baca, baru saya masuk tidak Eca. akan Si bingung Nangindu teman-teman firman belum Tuhan. baca. Ya, silakan. Kalau di Wahyu anak dombanya itu bermata 7, bertanduk 7. Siapa itu? Tahu nggak arti tanduk? Tahu nggak arti tanduk? Tahu nggak arti mata? Pertanyaannya anak Enggak, domba tahu nggak? bermata Bertanduk. 7, bertanduk 7 siapa? Proksi, kamu itu jangan, maksudnya gini loh, biar supaya oke, begini loh, Proksi. Mungkin orang seperti ini saya akan memberikan ini ya, masukan yang lebih ini supaya dia tuh paham. Proksi. Pertanyaannya simpel sekali. Memang pertanyaan kamu simpel, Proksi. Tetapi kamu mencomot ayat. Kalau kamu mencomot ayat, Pertanyaannya Ica dan Nangindu, siapa anak domba bermata 7 dan bertanduk 7 siapa? Itu saja pertanyaannya. Arti tanduk dan mata itu apa? Coba kamu jelasin dulu. Saya Apa arti? tidak bertanya arti tanduk, arti mata. Yang saya tanyakan, siapakah anak domba bermata 7, bertanduk 7? Apa arti mata dan tanduk di situ? Kalau nggak ada Kenapa artinya, kenapa pertanyaan ditulis? saya ditanya balik? Ya karena Anda nggak paham pertanyaan Anda. Karena Anda nggak paham pertanyaan Anda. Iya. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara Kristen, siapa apa anak arti domba bermata 7, bertanduk 7? Apa arti tanduk dan mata?
Itu hal yang Kenapa penting, kau makanya tanya ditulis. arti tanduk dan arti mata? Yang saya Ya, itu tanyakan, penting. Itu penting. Itu siapa penting. anak domba itu? Karena penting, makanya ditulis tanduk dan mata. Apa arti tanduk dan mata? Coba kau jawab. Kenapa malu Apa arti mengakui tanduk dan anak mata? domba bermata 7, bertanduk Kasian kali 7 kau, adalah Proksi. Yesus? Apa arti tanduk Proksi dan mata? kasihan banget. Proksi, sumpah si Proksi ini kasihan banget. Dia butuh pencerahan yang ini. Jujur Proksi, saya bukannya marah sama kamu, malah saya tuh kasihan. Saya tuh jadi kasihannya itu kenapa otak kamu itu gak mau menerima kebenaran itu. Padahal kalau kamu bilang Ajarkan saya kebenaran, Ica. Saya haus kebenaran. Oke. Saya Kalau haus kamu menerima kebenaran. Proksi, kalau kamu mau menerima kebenaran, kamu Iya. apabila ditanya, kamu jawab supaya nyambung otaknya. Kalau kamu tidak Kenapa mau, ditanya balik? Pertanyaan saya belum dijawab. Siapa anak domba bermata 7, bertanduk 7? Siapa itu? Anda nggak paham pertanyaan Anda, makanya saya tanyakan. Itu hal yang Jawab penting. saja. Makanya ditulis. Siapa namamu? Mamah. Kok namamu Mamah? Suaramu laki. Gak usah lari Oke. itu, nggak ada urusannya denganmu. Sekarang pertanyaanku, anak domba bermata 7, bertanduk 7 siapa? Tolong jawab. Tanduk dan mata adalah hal yang penting, makanya dituliskan. Ngerti kau? Sekarang aku tanya, apa arti tanduk dan mata? Aku tak tahu, makanya aku bertanya kenapa Yesus digambarkan sebagai anak domba bermata 7, bertanduk 7. Aku hanya ingin tanya itu kepada kau. Berarti kau nggak paham pertanyaanmu. Iya. Ngerti nggak? Ya kesian sih. sudah, Kesian karena dalam Yohanes 1 nomor 29, Yohanes mengatakan Yesus anak domba. Lalu dalam Wahyu ada anak domba yang sama-sama diawali dengan kapital A besar, tetapi Ica katakan itu bukan Yesus. Siapa jadi? Iya, makanya kau jawab dulu apa arti tanduk dan mata di situ, baru ntar kita lari ke siapa anak domba itu. Jawab Kau jawab dulu saja, itu apa? siapa anak domba bermata 7, bertanduk 7 dalam Ya, Wahyu pasal 5? Siapa itu? Itu tanduk dan mata itu artinya Itu kiasannya. Itu kiasannya. Itu kiasan. Izin Kak. Iya, Kalau kiasan misalnya untuk kalian- siapa? Kiasan untuk siapa? Untuk Yesus atau untuk Bapa atau untuk Roh Kudus? Enggak, bertanduk itu juga kiasan. Jadi maksudnya itu bukan. Iya, bukan oke, bertanduk saya itu terima kiasan, nggak masalah. Itu kiasan saya terima, tetapi yang diberikan kiasan anak domba bermata 7, bertanduk 7 siapa? Sosok siapa? Ya, itu jelas dikatakan di akhir ayatnya itu adalah ketujuh roh Allah mengenai tanduk dan mata itu. Waduh, artinya Baca ayat yang lengkap. adalah Kau anak baca domba. ayatnya. Kau baca ayatnya dulu. Mengenai 7 tanduk dan 7 mata. Iya, Kau baca tadi dulu kalau ayatnya. Tadi Ica jelaskan Kau baca itu dulu merujuk ayatnya. kepada Allah, bukan merujuk kepada Yesus, bukan merujuk kepada Roh Kudus. Kau baca dulu ayatnya yang Sosok lengkap. lain. Kenapa Kau ada baca dulu dua ayatnya. narasumber? Jawabannya berbeda-beda dua orang ini. Berbedanya di Bingung. mana, Proksi? Berbedanya di mana? Enggak, pengen tanya berbedanya di mana sih? Oke, saya ulangi pertanyaan saya, Ica. Siapa anak domba yang dikiaskan memiliki mata 7, tanduk 7? Siapa itu? Iya, makanya kau baca dulu ayatnya yang lengkap, Cak. Baca ulang, Cak, yang lengkap, Saya Cak. baca ulang ya. Saya baca Silakan. ulang. Silakan. Bagian akhir. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Nah, seekor anak domba di tengah-tengah. Pak, Gak usah ketawa kau, terus Cak. Sorry. Maaf. Kau bilang mau belajar, enggak, tapi orang begini sok aja. kelihatan banget Apa kau? ininya ya. Maaf. Kamu kelihatan banget ini kamu. Lanjutin, Cak. Oke, saya baca lagi. Senyumnya manis sekali. Iya, terima kasih ya Proksi ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itu tanda titik 2. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Udah.
Udah jelas kan? Itulah ketujuh roh Allah itu. Jadi 7 tanduk dan 7 mata itu melambangkan domba ketujuh roh bermata Allah. 7 bertanduk 7 menerima gulungan kitab dari yang duduk di atas tahta. Siapa lagi kalau bukan Yesus, anak domba Di ini? situ sudah jelas tadi dikatakan Proksi. 7 tanduk dan ke-7 mata itu adalah 7 roh Allah. Iya, yang saya tanyakan, anak domba bermata 7, bertanduk 7, apapun arti tanduk dan mata di situ siapa? Nggak bisa gitu. Tanduk, Anak, tanduk domba, dan mata anak penting. dombanya siapa? Tanduk dan mata itu penting. Karena itu dituliskan. Kalau nggak penting nggak mungkin ditulis. Kau jangan seenak kau aja mengartikan Alkitab. Kau siapa? Kau baca lagi Yohanes 1:29, saudaraku. Jangan kau Fokus di marah wahyu. sama proksi. Fokus di wahyu. Kenapa kau marah ke Nggak bisa proksi? gitu loncat-loncat. Fokus di wahyu. Ketika kita baca dalam Yohanes 1:29, apa kata Yohanes? Pada Nggak bisa keesokan kayak harinya, gitu. Fokus di Yohanes wahyu. melihat Fokus Yesus di datang wahyu. kepadanya. Dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba dalam Yohanes 1:29 siapa? Fokus di wahyu. Kenapa Fokus ketika di anak wahyu. domba yang digambarkan pada Wahyu 5:6 bukan Yesus? Bingung proksi. Bingung ya proksi ya? Mau dijelaskan lagi nggak proksi biar nggak bingung proksi? Bingung proksi. Oh bingung ya? Mau Ada dijelasin penggambar, lagi? nggak? ada Mau bingung. dijelasin lagi Kok nggak bisa proksi? ada penggambaran Tuhan Proksi, berwujud mau anak dijelasin domba lagi nggak, proksi? Biar supaya punya mata proksi 7, punya tanduk 7, itu gimana maksudnya itu? Oh proksi anggap aja proksi ini anak TK yang pengen diajari sama guru ya. Ini Iya kan dong. ibaratnya ini kan gurunya gitu kan. Ya, pengen Nah, digendong. gendong jangan proksi bisa nggak gitu kalau Bisa, bahasa sorry. ya. Siap. Karena kalau misalkan kalau udah ini susah Siap. nanti ya. Siap, Oke. siap. Makasih ya. Ya kan anak TK. Iya, tapi kalau anak TK itu mulutnya walaupun dia belajar mulut jangan lancang. Jangan perlihatkan watak kita sebagai orang Islam yang baik memperlihatkan otak selangkangan ya. Siap salah komandan. Ya? Salah komandan. Oke, Siap terima salah. kasih. Oke. Nah, tadi kan udah ditanya sama si Mama Nangindo ya. Kalau kamu menghilangkan kata tanduk dan mata, itu kamu salah. Kamu hanya mengambil anak domba Allah itu saja, anak domba itu. Nah, kamu mengambil sisi anak domba itu dan merujuk kepada yang dikatakan bertanduk 7 bermata itulah yang bertanduk yang seperti yang kamu gambarkan itu. Nah, Mama Nangindu tadi bertanya, yang dikatakan tanduk dan mata itu menurut kamu apa? Tanduk yang seperti yang kamu katakan, yang kamu di ini ya? Nah, Jadi ini kalau kan kita harus mengajari anak SD. baik. Ya, Boleh saya merespon sekarang? Boleh, 1 menit. silakan. Jangan dipotong-potong ya. Oke, tetapi kalau misalkan kamu sudah kata framing, maaf, saya akan potong karena di sini tidak ada perdebatan yang sudah merujuk, karena di room saya kalau sudah ada kata penghujatan saya tidak akan terima, ya. Oke. Sekarang giliran Kecuali saya. kamu pergi ke room debater yang kalian yang biasa untuk saling satu sama lain. Kalau di room saya sudah ada sedikit kata penghujatan, maaf. Yakin? Ya? Oke, yakin. Sering saya dengar penghujatan di sini kok. Oh, sorry, maaf. Kalau misalkan Anda berpikir seperti itu, mungkin Anda melihat mungkin Anda melihat di hayalan gitu loh. Oke. Ya, berhayal gitu. Jadi Baik. Ini mungkin kamu berhayal. Sekarang gini ya. Oke. Tertulis dalam Bible kalian di kitab Wahyu pasal 5 nomor 6. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7. Pertanyaan proksi dari awal masuk simple, Iya. singkat, padat dan jelas. Anak domba bermata 7, bertanduk 7 siapa? Muter-muter 7 keliling, nggak ada Oke. jawabannya.
Hanya itu saja. Muter 7 keliling. Pertanyaannya simpel, belum terjawab dari tadi. Nah, Siapa anak maka domba? dari itu, Siapa? Iya, kan kamu hanya mencomot ayatnya yang anak domba itu bertanduk tuh siapa? Kan itu kan pertanyaan kamu sesimpel itu kan. Nah, Iya. saya akan jawab. Ada 3 jawabannya. 1. A. Pilihan jawaban pertama, Bapa. B. Roh Kudus. C. Yesus. Maka aku Karena melihat diawali anak domba dan dengan keempat kapital hal itu, A besar, dan di Ica. tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, paham nggak di sini makna dan artinya? Oke, saya baca lagi ya teman-teman ya. Pertanyaannya tetap Dengerin sama. dulu, Anak domba Prasi. siapa, Ica? Prasi. Anak dombanya siapa? Kalau anak TK dikasih tahu sama guru, kalau disuruh dengerin supaya pintar. Jangan menjadi anak TK yang bebal. Kalau kamu mau menjadi anak TK yang bebal, sama aja kamu tidak bisa menerima kebenaran itu. Susah nanti proksi. Gimana sih proksi? Sabar ya proksi ya. Ya. Oke. Ya, biar aku yang layanin lah. Ya, Baik, Biar aku yang silakan. Oke, sekarang gini, yang pertama ya, tadi sudah terbukti Anda tidak mengerti apa 7 tanduk dan teman-teman. itu Anda tidak mengerti. Oke, yang kedua, gue tahu maksud Anda di sini apa, ya kan? Karena Anda ingin melarikan anak domba itu disembelih, bukan disalib. Itu Anda akan melarikan ke situ. Anak Gitu domba loh. siapa? Nggak usah dulu. Gue udah tahu Anak pemikiran Anda. domba siapa, bos? Bos, jangan lari kemana-mana. Nggak ada urusan sembelih sama salib. Gua udah tahu. Urusannya anak Lari ke domba ini siapa? Oke, kalau lu lari ke situ lu turun ya. Kalau lu lari ke situ, lu turun. Siapa anak domba ini? Lu lari ke situ, lu turun. Jujurlah dengan apa yang tertulis, jangan muter-muter. Kalau lu lari ke situ, lu turun. Siapa kamu suruh saya turun? Ica saja betah sama saya. Jelasin dulu aja Mama Nangin dulu kalau misalkan dia tidak mau mendengarkan mendengarkan jawabannya, ya maaf gitu, karena di sini bukan tempat penghujatan ya. Betul. Ya, Saya setuju. Siapa? Anak baik jangan nakal ya. Siap. Anak baik kalau guru dengerin jangan nakal ya, anak baik ya. Siap, Ibu Kalau Guru. misalkan mau jadi anak yang pintar, dengerin ya. Oke ya. Baik, Ibu Guru. Ya, Siapa silakan. anak domba bermata 7, bertanduk 7 Jadi siapa? gini, dia itu pengen melarikan ke yang seperti disembelih itu gitu loh. Nanti larinya ke tumbal itu gitu loh. Itu dia pengen lariin ke situ. Udah kebaca gitu loh. Pertanyaannya simpel. Anak domba siapa? Lu udah pasti lari ke situ. Kok Lu udah pasti takut lari. sih? Kok takut dia menjawab anak domba bermata 7, bertanduk 7 siapa? Tinggal dijawab. Ada 3 pilihan jawaban. A. Bapak. Pikiranmu B. sudah Roh Kudus. C. Yesus. Kenapa malu mengakui bahwa salah satu dari 3 pribadi Tuhan adalah yang digambarkan sebagai Iya. anak domba bertanduk 7, bermata 7? Kenapa tidak mau diakui? Pemikiranmu sudah kebaca, lu bakal lari ke sana. Jangan takut dengan apa yang tertulis, brother, dengar, Lu bakal lari ke brother. sana, bukan takiyah kau. Jangan emosi, brother. Turunin aja, Cak. Sampah ini, Cak. Gua udah tahu. Kok keluar bahasa kasihnya, brother? Lu pasti lari ke sana, gua udah tahu. Kok takut? Masalahnya kamu itu sudah menghujat. Penghujatan kamu itu, Mananya saya menghujat itu tertulis, Eja. penghujatannya gitu gini loh, Roxy, kamu tidak mau mendengari penjelasan Eja, dari itu orang yang tertulis. Gimana Makanya- saya menghujat, Makanya Eja? dari itu kamu harus mendengarkan dulu penjelasannya. Kalau misalkan kamu tidak mau mendengarkan penjelasan, berarti otak kamu yang tidak sampai. Pertanyaannya tetap sama. Siapa anak domba bermata 7, bertanduk 7? Belum dijawab-jawab dari tadi 1 jam saya tunggu. Aduh, kasihan banget lah kamu. Gue jawab. Assalamualaikum. Lalu bagaimana dengan tangan Allah yang keduanya kanan? Apakah cacat?
bentar. Kalau gitu Jawab, Sorry, tapi saya kalau lagi kalau yang lagi gitu ini ya. boleh. Nggak, Kalau minta tolong. kalau kata-kata gitu boleh Ica ya di sini. Cak, ini gue jawab, tapi kalau dia lari ke masalah sembelih dan bisa saya salib, jawab? tugasnya Saya menghormati ini gue jawab. komalamnya Tapi kalau dia Ica. lari ke Dari tadi saya tidak memberikan narasi yang keras di sini, saudara-saudara. Sopir, bagaimana jika Ah, dikatakan di dalam baik. Quran Anda kalian akan binasa kecuali wajah Allah? Apakah mau dipahami secara letterlek atau mau dijelaskan? Pertanyaan Kalau saya Anda dari tidak tadi ingin mendengarkan, yang tertulis kalau Anda adalah tidak ingin anak mendengarkan domba penjelasan, bermata tujuh, bertanduk maka tujuh. saya Itu juga siapa? bisa seperti itu. Bagaimana, bro? Oke, ini siapa? Oke, saya Agatha, bacakan Agatha. Quran Anda. Saya Agatha. bacakan Quran Oke, Anda. Bagaimana, bro? Kita Sudah main siap? gas sekarang. Boleh Eca? Sudah Saya siap dengan saya ayat minta izin di Quran dulu Anda? sama Eca. Kalau memang Gimana, bro? caranya brutal seperti ini, saya juga bisa main brutal Eca. Dari awal saya datang hanya bertanya, anak domba di situ Oke. siapa? Praksi, dengerin ya. Gini ya teman ya. Bentar dulu. Praksi. Nah teman-teman ya, saya sudah nyatakan saya kan bukan debatar dan room saya tidak ada penghujatan. Tetapi di sini proksi menyatakan sudah memframing tentang firman Tuhan. Nah di sini ada juga debater yaitu Kak Agatha. Nah di sini saya buka antara Kak Agatha dengan proksi di sini. Nah saya tidak bisa melawan karena apa? Saya katakan saya bukan Siap. debater yang bisa Siap. kata penghujatan. Kalau sudah penghujatan di room saya ya seperti itu yang saya katakan ya. Tetapi kalau menurut firman Boleh. Tuhan yang Maksud kata saya berkata, Boleh. sabar. Boleh saya 1 menit? Boleh berikan saya waktu 1 menit, kepada Kak saya Ica? terlebih dahulu. Saya dulu lah. Siapa Sabarlah. yang- Dulu Oke, saya silakan. tentukan Anda. Tunggu, Oke, tunggu. 1 menit. Berapa menit Karena Eca? begini ya. Berapa Enggak, menit? saya hanya perlu 1 menit mengingatkan Anda. Enggak, sebentar. Oke. Sebelum kita mulai. Setelah dia Tadi, bicara, boleh saya diam bicara, dulu Eca? dong. Boleh. Oke, Tadi jangan Mama dipotong ya. Nangindu, tadi Mama Nangindu hendak menjelaskan dari pertanyaan Anda, tetapi Anda bertakiah ria. Maka saya di sini pun mampu memiroring apa yang Anda pertanyakan. Tetapi jika Anda dengan sopan, saya juga tidak saya juga tidak berminat berdebat dengan Anda. Tetapi setidaknya karena iman kita berbeda, hargai penjelasan teman saya Mamah Nangindu. Tetapi Anda kalau mau berkeras, saya pun mampu mengkeras-keraskan apa yang sudah Anda katakan tadi ya. Sebentar. Saya Agar hanya yang ingin, saya tanyakan, jangan Anda tahu tidak? dipotong dong. Pertanyaan saya, anak domba Mik siapa? 11 juta. Dengar nggak ini Kak Ica, suara saya? Anak domba siapa? Tadi sudah dibilang 1 menit kok Bisa dipotong. nggak kamu kita diskusinya lebih enak? Bisa Yang nggak? saya tanyakan Bisa ya? belum dijawab. Bisa nggak diskusinya lebih enak? Bisa nggak? Bisa ya, Iya, Prof, saya ya? kan belum 1 menit dong. Bisa ya. Kenapa? Saya menaikkan ke Agatha di sini karena dia debater. Ica, iya, dengar sebentar saja aku mau bicara kepada kalian yang bebal ini. Dari tadi pertanyaan saya tidak dijawab. Kalau dia nggak mau dengar, Kenapa? nggak usah Kenapa takut? Kamu nggak usah Kenapa takut sama malu? debater Kristen. Kenapa kamu malu? takut menerima kenyataan itu? Dari tadi saya bertanya mutar-mutar, tidak ada yang menjawab. Capek saya. Ya, Pertanyaannya masih sama. Siapa anak domba Ica? Siapa anak domba Agatha? Siapa anak domba Mama? Saya jawab. takut. Anda bisa nggak? Saya jawab. Takut ya. Silakan jawab. Kamu buka room, kita debat berdua yuk. Takut ya. Sabar ya. Silahkan jawab. Si, kamu buka Sabar ya, room, kita Proxy. berdua yuk. Jangan takut. Kenapa marah-marah sama Proxy? Proxy hanya ingin mencari kebenaran Iya, Bu. bertanya. Mikro briefing. Mix sama Mikro briefing. Ya. Kak Ica, bisa diturunkan sebentar nggak dia? Diturunkan atau di mute gitu? Ini nggak ada sopan-sopannya. Alak mendahului ilmu kambing.
Kamu tuh kambing profilnya, Teman saya ya? lagi di jalan jadi agak- Pertanyaannya sama. Turunin Siapa anak dulu, domba? turunin dulu dia Kak Aisyah. Turunin dulu Anak dia. Kak Aisyah. domba bermata 7, bertanduk 7 siapa? Ya, oke, itu adalah makna alegoris ya. Itu adalah kiasan, kamu dengar ya? Itu adalah Siapa? kiasan. Siapa? Merujuk kepada kurban sembelihan yang sesungguhnya yang amat sempurna. Tipologi dari kurban sembelihan atau anak domba itu sudah dilakukan oleh Allah semenjak